terakhir gerakan Cipayung itu kapan, Mas? Gerakan terakhir Cipayung itu kemarin ke kantor DPR. Mahasiswa ini harus tetap menjaga harga dirinya, harus tetap independen. Idealisme ya. Dan idealisme itu bisa didapatkan dari mana, Mas? Kalau Bung Karno pada waktu itu butuh 10 muda kan untuk kemudian mengguncangkan dunia. Saya rasa hari ini hanya butuh 1 sampai dengan 3 pemuda untuk melakukan hal yang sama. Haram hukumnya. Haram? Kenapa? Haram hukumnya tergabung di partai politik. Tapi apakah idealisme itu menurut Mas Maskur tidak ada di partai politik? Pemuda hari ini adalah pimpinan Bangkalan masa depan. Kira-kira. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Bangkalan. Halo teman pemilih, hari ini kita akan melaksanakan podcast yang ke-6. Nah, dengan tema peran pemuda dalam demokrasi, tentunya di Kabupaten Bangkalan. Dan narsum kali ini, teman pemilih, kita kedatangan seorang pemuda. Beliau tokoh pemuda dan mahasiswa, teman-teman. Beliau adalah Mas Maskur, betul? Betul. Mas Maskur. Dan beliau juga disebut dengan Nababan. Kilas balik atau cerita di balik nama Nababan itu nanti saya minta tolong dipertegas ya, dan mungkin diceritakan sedikit kok bisa Maskur punya marga Nababan itu. Mana ceritanya kan begitu. Nah, teman pemilih, pada hari ini kita berharap dapat wawasan mengenai kenapa penting pemilih, terutama pemilih baru itu untuk menggunakan hak suaranya yang kemudian nanti dapat menentukan masa depan daerah Kabupaten Bangkalan tentunya. Baik, kaitannya Mas Maskur, kok bisa sampai punya julukan atau dapat marga Nababan itu gimana ceritanya? Oke. Itu marga atau julukan? Julukan saja Julukan. sebetulnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya telah memberikan kesempatan dan waktu, meskipun pada akhirnya ketika berbicara kelayakan saya tidak layak berada di sini. Begitu kira-kira. Nababan itu saya kelas 2 atau kelas 3 SD dulu, dan pada waktu itu teknologi berbentuk HP ini sangat jarang sekali, Mas Komar ya, Pak Komar ya, panggilnya Pak Komar. Dan kemudian teman-teman sekawanan ngaji kita itu nonton video, dan kebetulan video itu kiai, dan kiai tersebut memiliki latar belakang Kristen dan masuk Islam, dan pasca beliau masuk Islam berhasil mengislamkan kurang lebih 43 orang pada waktu itu. Banyak lah ini. Banyak. Dan setelah itu sebetulnya yang dipanggil Nababan itu bukan saya, Pak Komar. Kakak saya. Sampai. Dan kebetulan setelah kakak saya itu gara-gara punya HP maksudnya? Enggak, karena memang nontonnya ini kan barengan. Oh, karena dari gara-gara nonton bareng video kiai yang punya marga Nababan yang mengislamkan banyak orang Kristen itu. Betul. Disitulah baru kemudian diidentikan sampean. Kakak saya. Kakak sampean pertama. Baru ke sampean juga diturunkan nama Nababan itu. Setelah panggilan saja berarti. Panggilan saja. Setelah kakak saya waktu itu merantau kelas 5 SD. Oh. Dan itu bahasa Maduranya itu esanggolakin ke saya. Esanggolakin. Dan teman-teman pemilih, Mas Maskur ini adalah tokoh pemuda yang kemudian juga aktif di pergerakan. Beliau adalah kader PMI Bangkalan dan juga pernah menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Bangkalan. Betul, Himaba. Nah, apa bedanya Himaba sama Ikamaba itu, Mas? Kalau Himaba ini kawan-kawan yang berkuliah di Bangkalan. Tahu Ikamaba kan? Kalau Ikamaba itu kan kawan-kawan yang kuliah di Surabaya dan sekitar, yang kampusnya di Surabaya dan sekitar. Kalau Himaba ini kawan-kawan yang berdomisili Bangkalan dan kawan-kawan yang kuliahnya di Bangkalan. Ada satu lagi, apa namanya itu? Formaba. Formaba, apa bedanya, Mas? Kalau Formaba ini Pak Komar lebih terhadap UTM. Jadi melingkupi kawan-kawan mahasiswa Bangkalan yang kuliahnya di UTM. Sedangkan Himaba sendiri kawan-kawan yang kuliah di semua kampus yang ada di Kabupaten Bangkalan. Ada juga di UTM. Ada di UTM. Formaba itu di bawah Himaba bukan?
Kalau Himaba di bawah Formaba ini saya rasa tidak. Kenapa mahasiswa dan pemuda Bangkalan itu tidak menyatu saja jadi satu kesatuan dalam organisasi, Mas? Ini kan hanya berbicara lembaga saja sebetulnya. Kalau berbicara gerakan dan bagaimana kemudian kader-kader ini berkembang, ya kita kembalikan lagi kepada individunya masing-masing. Ada nggak satu gerakan yang kemudian disepakati menjadi gerakan bersama antara Formaba, Himaba, Ikamaba, itu tadi bicara pembenahan Bangkalan yang lebih baik lagi nih? Oke, Pak Komar, sementara kalau berbentuk gerakan demonstrasi masih belum. Atau secara diskusi lah, pernah nggak mereka teman-teman ini ngopi atau duduk bareng bicara perbaikan Bangkalan? Pernah ya? Tentu. Formal atau non formal? Kalau itu menjadi kewajiban bagi kita berdiskusi perihal bagaimana kemudian mulai dari kondisi yang hari ini serba konkret ya, sehingga itu menjadi tugas dan kewajiban kita bersama untuk kemudian sama-sama berbenah, kira-kira begitu. Karena yang saya perhatikan juga pun teman-teman OKP kan juga kurang kurang mesra bicara pembangunan dan melakukan gerakan-gerakan ini. Terakhir gerakan Cipayung itu kapan, Mas Kur? Gerakan terakhir Cipayung itu kemarin ke kantor DPR. Yang di ini ya, betul. Bicara apa itu? Terkait kebijakan dewan itu yang baru gaji DPR. Itu sempat rame dan alhamdulillah ya juga maksud saya kenapa saya tanya itu, saya ingin mengetahui situasi teman-teman dan pemuda mahasiswa Bangkalan hari ini kan, arah gerakan dan kekompakannya. Kalau tidak kompak, kemudian bagaimana kemudian bicara perubahan kan begitu. Betul. Karena pun perlu disadari dan diketahui teman-teman pemilih Kabupaten Bangkalan bahwa hari ini pemimpin kita itu adalah alumni dari pergerakan mahasiswa. Wabubnya alumni Ikamaba dan juga alumni PMI dan juga bupatinya juga demikian kan begitu, alumni dari organisasi, dan mereka juga semuanya aktif sewaktu menjadi mahasiswa. Harapannya Mas Kur juga kita dapat memotivasi teman-teman pemilih hari ini untuk kemudian juga ikut aktif berorganisasi, sehingga menjadi organisasi itu menjadi tabulasi dan kemudian jadi etalase calon pemimpin di Kabupaten Bangkalan ini. Betul. Apakah sepakat begitu, Mas Kur? Yang jelas sepakat Pak Komar, karena memang hal ini kan sudah saya sampaikan di awal bahwa kewajiban bagi seorang mahasiswa di dalam keberlangsungan Bangkalan ini. Yang jelas beberapa upaya dan beberapa hal yang kemudian berkaitan dengan pemerintahan, mahasiswa ini harus tetap menjaga harga dirinya, harus tetap independen. Dan satu-satunya hal yang paling berharga dalam tubuh mahasiswa adalah memang idealismenya. Idealisme ya. Dan idealisme itu bisa didapatkan dari mana, Mas? Idealisme ini bisa didapatkan dari mana? Pertama, kita harus punya prinsip begitu ya, dan memang di dalam tubuh mahasiswa ini ada trifungsi mahasiswa. Kemudian kalau kita berbicara demokrasi ini juga ada 4 sebetulnya, 4 pilar demokrasi. 4 pilar demokrasi, sehingga hal itu juga perlu begitu ya, melibatkan kawan-kawan pemuda, perlu melibatkan kawan-kawan mahasiswa supaya tercipta demokrasi yang gembira, kira-kira begitu. Gembira. Sesuai dengan tagline kita itu kemarin. Betul. Pilkada Bangkalan ceria. Betul. Ceria bersama. Ceria bersama. Oke, lanjutkan Mas Kur. Dan tentunya hal itu dapat kita rasakan bersama ya. Kita harus kita apresiasi sebetulnya ya. Keberlangsungan pilkada di Kabupaten Bangkalan ini berjalan betul-betul ceria dan tanpa konflik. Ya, meskipun ada mungkin siapa bilang ada loh. Nggak ada ya. Ada ya. Tapi gampang, masih mudah. bisa Betul. Dan kemudian tentunya apresiasi setinggi-tingginya kepada lembaga KPU khususnya ya, dan pihak keamanan yang kemudian ikut berperan aktif, ikut andil di dalamnya demi menciptakan demokrasi yang ceria barusan. Alhamdulillah kami diapresiasi ternyata. Baik Mas Kur, menurut Mas
Maskur ya. Kok saya agak canggung, biasanya semua orang saya panggil Bang ya. Cuman karena Maskur bilang saya Bapak, saya manggil Mas aja. Mas Maskur, apa? Atau enggak Mas Baban aja. Mas biar Baban lebih- ya, iya, Mas Mas Baban. Baban. Oke, Mas Baban, apa kira-kira perbedaan antara berpikir generasi sekarang dan generasi tua, melihat dari pola gerakan dalam juga menjalankan pilar demokrasi yang keempat tadi itu kan, Betul. Mas Maskur, apa kira-kira yang membedakan gerakan hari ini dan gerakan sebelumnya? Oke, pertama ya, kita ada banyak sekali hal yang memang harus kita banggakan sebagai pemuda. Perlu kita sadari bersama bahwa gerakan mulai dari 96, 69, kemudian 98 dan seterusnya itu semua inisiator ataupun orang-orang di dalamnya ini didominasi oleh pemuda. Sehingga mulai dari situ kita tetap konsisten sampai hari ini di dalam memberikan pengawalan. Dan bedanya pemuda dan mahasiswa ini di dalam melakukan di dalam mengkritisi suatu kebijakan atau melakukan pengawalan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, kita selalu berbasis data. Artinya tidak pernah nih kawan-kawan mahasiswa melakukan suatu gerakan, demonstrasi dan semacamnya ini tanpa data. Pasti dengan observasi, pasti dengan kajian-kajian. Oh ya tentu, itu harus pasti karena mahasiswa toh, masa meninggalkan ruang literasi. Yang saya maksud Mas Maskur, apakah perbedaan pola gerakannya ada? Oke, saya sepakat. Motor penggeraknya adalah mahasiswa, tetap sama kan? Ya. Mahasiswa dan pemuda. Pra kemerdekaan dan pra proklamasi itu juga penggeraknya adalah pemuda. Bung Karno pada waktu itu masih muda, 28 tahun atau berapa itu kan. Itu sudah melakukan pergerakan untuk melakukan perjuangan kemerdekaan. Nah, pola gerakannya apakah berbeda hari ini dengan dulu, Mas Pur? Nah, ini sebetulnya jangan terlalu jauh sampai ke pra kemerdekaan inilah. Mungkin dekade 10 tahun yang lalu melihat di Bangkalan sendiri atau 5 tahun yang lalu, Mas Pur. Ini Pak Komar ya, yang per hari ini masih menjadi kelemahan. Saya anggap kelemahan. Kelemahan atau bisa jadi dianggap kemunduran di dalam gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa. Karena memang per hari ini yang selalu menjadi pertanyaan besar dan yang selalu harus kita garis bawahi, gerakan apa yang kira-kira dilakukan oleh mahasiswa hari ini yang bisa melebihi gerakan 98. Nah, itu yang selalu menjadi pertanyaan bagi kami. Sedangkan kalau kita berbicara perbedaan antara gerakan dulu dengan gerakan hari ini, saya rasa tidak ada, bahkan penurunan yang ada. Dan ini menjadi tugas kawan-kawan mahasiswa, menjadi menjadi hal yang perlu kita seriusi di dalam membenahi, di dalam memperbaiki, terutama di bagian intelektualnya. Kawan-kawan hari ini Pak Komar ya menyiapkan SDM-nya. Betul. Karena memang kawan-kawan hari ini sangat terbatas secara pengetahuan, sangat terbatas di dalam mencari isu-isu kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Cara kemudian untuk meningkatkan daya intelektual menurut Mas Maskur itu gimana? Melihat situasi kondisi mahasiswa dan pemuda hari ini kan seperti itu. Jelas saja ada bayang-bayang yang anggaplah LSM baru yang kemudian yang notabene basicnya adalah anggaplah golongan-golongan itulah, paham lah maksudnya ya kan, yang biasanya ngamuk-ngamuk suka geblak meja dan pokoknya itu, dan sekarang sudah berafiliasi dan mereka sudah mengalami sedikit perubahan. Mereka lebih paham tentang aturan-aturan dan mulai jujur sudah mulai berisi gerakannya. Kalau dulu masih gebak-gebak meja dan sekarang lebih juga berdasarkan data kan begitu. Itu kan ya mahasiswa ya harus berbenah diri kan begitu. Nah, kemudian bagaimana cara untuk meningkatkan
kualitas intelektual tadi, karena yang kemudian secara wadahnya kan Mas Maskur sudah tahu kan, ada UKP, ada Organda, ada organisasi-organisasi pengkaderan lain yang juga siap meningkatkan intelektual. Nah, apa kendala sebenarnya? Oke, Kak Komar ya. Berbicara hal itu tentunya kita tidak boleh lepas terhadap kondisi kawan-kawan hari ini. Kondisi kawan-kawan mahasiswa hari ini terlalu serius terhadap zona-zona nyaman, terlalu berpacu terhadap zona-zona nyaman. Zona nyaman yang seperti apa menurut Mas Maskur sekarang? Kalau kita berbicara mahasiswa mungkin 20 ke belakang saja ya, sebelum pandemi, kawan-kawan ini memang bagaimana kemudian memaksimalkan jam-jam kosongnya selain jam mata kuliah ini untuk berdiskusi, berdialektika di warung kopi, dan pasti selalu ditemenin dengan lembaran-lembaran buku, dan tentunya hal itu yang kita anggap sebagai salah satu cara untuk mengasah intelektual. Sekarang masih terjadi nggak? Nah, hal ini kenapa kemudian saya menyampaikan hari ini mahasiswa terlalu terpacu terhadap zona nyamannya, karena memang diskusi dan semacamnya, baca buku dan semacamnya ini sudah mulai menurun, sudah mulai kurang. Dan ini perlu kita sadari bahwa ujung tombak daripada mahasiswa itu adalah kita ini harus membaca buku, kita ini harus memanfaatkan warung kopi. Jangan sampai kita ngopi kemudian hanya main game dan semacamnya. Itu terjadi, main game. Itu sangat lumrah pada hari ini, pada kesempatan hari ini di duniawi perkopian. Saya rasa itu juga perlu dibenahi lah oleh kawan-kawan mahasiswa itu. Berarti itu boleh dilimpahkan pada penanggung jawab ketua-ketua ini ya. Bisa jadi PR itu yang menjadi wadah ini kan. Betul. Metode dan pola ininya harus mungkin dipikirkan kan begitu. Harus berbicara pola gerakan yang tadi, kalau ya memang secara gerakan tetap harus berbasis data lah ya. Betul. Promotornya tetap mahasiswa dan pemuda, itu dari dulu dan pasti, dan pastinya sampai hari ini belum berubah. Mungkin pola gerakan dan metode gerakannya juga kalau sekarang ya mungkin mengikuti pada perkembangan teknologi zaman, dan tentunya ada ya media sosial yang bisa dimanfaatkan kan begitu. Cuman kan ini tidak beriringan dengan perkembangan yang dilakukan oleh kader-kader kita secara intelektual. Mereka pemanfaatan media sebagai media alat pergerakan itu kurang kan begitu. Kalau Mas Maskur, saya perhatikan kalau Mas Maskur sendiri kan sering juga menggunakan media TikTok untuk melakukan menyuarakan, mengajak diskusi, menghegemoni suatu isu agar lebih publish. Itu cukup bagus bagi saya perhatikan begitu. Cuman penontonnya kan lagi-lagi ketika bicara hal-hal yang kemudian ajakan untuk melakukan gerakan kepedulian terhadap daerah, bicara kepemimpinan daerah dan segala macamnya, itu kan tidak begitu menarik kan Mas Maskur. Kalau belum viral, misalnya kalau viral seperti kasus yang terjadi di UTM, pembakaran mahasiswa itu kan viral, maka siapa yang berbicara di situ di TikTok ramai sampai ribuan, bahkan penontonnya diekspor dari ini kan, diimpor dari Malaysia juga kan. Gen Z kan begitu Mas, memang scroll saja sebetulnya. Jadi sebenarnya keadaan Gen Z ini sekarang gimana? Berbicara keadaan Gen Z, Pak Komar, kita ini kan sering kan bertemu, bertatap muka, bahkan mungkin kader-kadernya adalah Gen Z. Mas Maskur sendiri termasuk Gen Z bukan? Gen Z dong. Gen Z. Lahiran tahun berapa? 2001. 2001. Oh, masuk Gen Z tuh. Gen Z. Gimana perasaannya melihat situasi teman-teman Mas Maskur itu? Kalau Bung Karno pada waktu itu butuh 10 muda kan untuk kemudian mengguncangkan dunia. Saya rasa hari ini hanya butuh 1 sampai dengan 3 pemuda untuk melakukan hal yang sama. Kenapa demikian? Karena memang hari ini kawan-kawan kita semua ini terfasilitasi dengan kecanggihan teknologi. Apa itu? Tentunya dengan adanya media sosial mulai dari berbentuk WhatsApp, TikTok dan semacamnya, tentunya hal ini kan lebih memudahkan kembali untuk melakukan
gerakan-gerakan untuk melakukan hal-hal yang kemudian memang berdampak positif terhadap keberlangsungan negara atau terhadap keberlangsungan Kabupaten Bangkalan. Dalam menyampaikan aspirasi lah. Dalam menyampaikan aspirasi, dalam menyampaikan kritikan-kritikan atau bahkan menghegemoni masyarakat Bangkalan untuk kemudian lebih peka terhadap demokrasi barusan. Ya. Oke. Apakah Mas Maskur, apakah aktivisme di media sosial itu cukup kuat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah? Bicara di Bangkalan khususnya. Nah, ketika berbicara di Bangkalan, Pak Komar, tentunya media sosial ini sangat berpengaruh ya dalam kemudian menjadi pengontrol. Nah, karena memang mulai dari tatanan pemerintahan desa sampai dengan tatanan pemerintahan kabupaten, hari ini yang menjadi tolak ukur adalah media. Kalau di TikTok viral karena misalkan ada salah satu desa yang jalannya tidak diperbaiki, anggaplah begitu, katakanlah begitu. Nah, itu langsung menjadi atensi pemerintahan. Iya. Nah, baru nih berinisiatif untuk kemudian memperbaiki jalan atau misalkan sampah yang berserakan di mana-mana yang memang tidak sesuai dengan TPS yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi cukup signifikan ya dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Jadi memang pola gerakannya beralih pada media sosial. Kalau gerakan sedikit banyak begitu di jalanan masih ada nggak Bang Maskur? Ya tentunya ini kan kalau yang disampaikan oleh Wiji Tukul, gerakan demonstrasi ini kan jalan terakhir. Kalau sudah dengan dengan beberapa hal barusan ini tidak menemukan titik temu, jalan tengah, maka demonstrasilah yang menjadi solusi daripada hal tersebut. Kira-kira begitu. Oke. Tapi tetap ada ya kan? Pasti dong. Kemarin aja kan Cipayung, kemudian Himaba terlibat di sana dan kawan-kawan organisasi kedaerahan lainnya juga terlibat di sana. Ya setidaknya masih tergerak meskipun di media sosial ataupun di jalanan. Itu merupakan jalan yang dipilih teman-teman lah akhirnya. Yang penting tetap berbasiskan data dan hasil-hasil diskusi teman-teman. Jadi Mas Maskur, menurut sampean nih, Gen Z ini sudah tersentuh nggak dengan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU ataupun kampanye yang dilaksanakan oleh peserta pemilu? Saya rasa hal itulah yang kemudian mengetuk ya hati para Gen Z, sehingga banyak nih Gen Z yang hari ini kita anggap antusias dalam memberikan suaranya. Karena mungkin ya Gen Z hari ini sudah menjadi, ada yang terbagi menjadi beberapa ini ya, mulai dari kalangan mahasiswa sampai dengan kawan-kawan yang sudah lulus SMK tapi kemudian tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, terketuk hatinya untuk kemudian menentukan pilihannya, karena ini berbicara dalam jangka 5 tahun ke depan. Kira-kira kan begitu. Harus ya menggunakan hak pilihnya ya. Betul. Dan informasi juga Mas Maskur, jadi setiap tahunnya itu data di KPU DPT tentunya itu ada data potensial pemilih baru itu ada sekitar 28.000 setiap tahunnya. Itu potensial karena kelulusan SMA ya kan. Ya, nah, setahun pasti ada penambahan DPT. Nah, kemudian bagaimana cara misalnya saya sebagai pemuda dan Gen Z Mas Maskur, saya minta pandangan KPU agar juga bisa ngajak teman-teman Gen Z ini juga lebih antusias lagi menggunakan hak suaranya pada pemilu dan pilkada yang akan datang, Mas Maskur. Saran nih kan. Siap. Apa yang bisa dilakukan oleh KPU dari sudut pandang Gen Z gitu? Kalau boleh saran Pak Komar ya, kita memang harus mengaca terhadap periodisasi pemilihan tahun sebelumnya. Tahun kemarin itu banyak sekali Gen Z ataupun pemuda yang terlibat di pelaksanaan. Melibatkan di ad hoc ya? Ya, betul. Mulai dari PPS, KPPS dan seterusnya. Kan begitu. Dan kemudian saran saya memang
semua hal yang diupayakan oleh KPU, mulai sosialisasi tatap muka, kemudian sosialisasi dengan langsung, tidak langsung, itu saya rasa memang perlu ditingkatkan kembali. Di mana yang ditingkatkan, Mas? Per hari ini saya melihat media yang ada di KPU Kabupaten Bangkalan ini, mulai dari TikTok, Instagram, YouTube-nya ini masih belum maksimal, sehingga perlulah kemudian ada SDM khusus atau orang khusus yang kemudian memang membidangi hal tersebut, sehingga fokus membuat konten, misalnya konten, atau paling tidak postingan ini konsisten setiap harinya, posting semua gerakan rangkaian kegiatan yang ada di KPU, kira-kira begitu. Iya. Jadi saran untuk kami untuk menarik kemudian pemilih potensial, pemilih baru ini dengan melakukan sosialisasi di media sosial, karena ya Gen Z ini pengguna aktif media sosial ya. Betul. Oke, Mas Maskur, Mas Nababan. Nah, pertanyaan yang mungkin saya sangat penasaran nih, menurut pandangan Gen Z, apakah perlu Gen Z ini terjun langsung ke politik menjadi calon dewan atau menjadi calon bupati misalnya, bagian dari partai politik? Pendapat Anda seperti apa? Oke ya, Gen Z. Kalau Gen Z ini beranggapan di sana kan pemuda dan mahasiswa, kan begitu. Pemuda udah kelahiran 2000 ke atas. Kalau pemuda tanpa kemudian menyandang status mahasiswa, misalkan tergabung di parpol, saya anggap wajar. Tapi kalau itu mahasiswa tergabung di partai politik, saya adalah mungkin salah satu orang yang kemudian memiliki komitmen. Semenjak saya menginjakkan kaki sebagai mahasiswa, haram hukumnya. Haram hukumnya tergabung di partai politik. Kembali ke awal, kita sebagai mahasiswa ini punya satu-satunya hal yang paling berharga, dan yang jelas hal ini tidak boleh kita perjualbelikan kepada siapapun. Apa itu? Idealisme. Tapi apakah idealisme itu menurut Mas Maskur tidak ada di partai politik? Idealisme ini ya mungkin itu ada, tapi kalau saya menyampaikan haram. Kenapa begitu? Karena memang kalau mahasiswa tergabung di partai politik, maka integritasnya, misalkan dia tergabung di salah satu organisasi, integritas, apalagi ketua ya, integritasnya sebagai ketua ini perlu kita pertanyakan. Oh iya, kan begitu. Baik, itulah pendapat Mas Maskur ya. Betul. Jadi halaman mahasiswa, Gen Z dan pemuda itu haram hukumnya ikut serta dalam partai politik. Tapi ketika berbicara idealisme itu betul, berharga. Bukankah itu menavigasikan bahwa partai politik tidak memiliki idealisme, Mas Maskur? Kalau hal itu kita kembalikan ke lembaganya masing-masing. Ini kita berbicara ranahnya mahasiswa dulu, kan begitu kira-kira. Kemudian kalau berbicara Gen Z ini terlibat kemudian mencalonkan diri sebagai bagian daripada legislatif misalkan, ataupun bahkan eksekutif misalkan, saya ya monggo silahkan begitu. Karena memang untuk menjalankan tugas kita sebagai mahasiswa itu kan salah satunya agen of change, social control, dan semacamnya, kan begitu. Pemuda hari ini adalah pimpinan Bangkalan masa depan, kira-kira kan begitu. Nah, di sisi lain kita juga harus fokus bagaimana kemudian memperbaiki, kan begitu. Itu adalah tujuan semua orang di dalam menjadi bagian daripada eksekutif ataupun legislatif. Cuman ketika tergabung di dalamnya, nah ini yang kemudian perlu kita revitalisasi kembali, perlu kita koreksi kembali. Apakah niat atau maksud awal kita ini tetap bertahan gitu kalau sudah ada di dalamnya, kan begitu. Dan bahkan ya mantan aktivis yang hari ini menjadi bagian legislatif, menjadi bagian eksekutif, tidak menutup kemungkinan mereka melakukan hal yang sama seperti yang sebelumnya kita kawal. Dan yang jelas modal kita adalah modal
kebijakan pemerintah ini yang memang harus bertujuan langsung, yang memang harus dirasakan oleh masyarakat, sehingga ketika kita sudah menjadi bagian itu, kita harus mempertahankan hal tersebut. Dan hal itu yang sulit kita temukan di tatanan pemerintahan hari ini. Ruang keindahan idealisme itu menurut Mas Maskur ada pada waktu masa menjadi mahasiswa. Baik Mas Maskur, ini mungkin terakhir ya. Saya ingin mengetahui pandangan Mas Maskur kaitannya dengan wacana atau ada agenda bahwa lembaga pemilu seperti KPU dan Bawaslu itu akan kembali. Artinya dipilih dan dibentuk berdasarkan kebutuhan momentum, misalnya pemilihan nanti di Bangkalan maka dibentuk, tidak sifatnya permanen seperti sekarang. Betul. Menurut Mas Nababan seperti apa? Izin ya Pak Komar, sebelumnya perlu saya sampaikan dan juga perlu saya pertegas bahwa KPU ini merupakan hasil dari reformasi 98 dan KPU ini produk ataupun mandat reformasi tersebut, sehingga yang jelas saya tidak sepakat akan hal itu, kira-kira begitu. Kenapa demikian? Karena memang kita harus menghargai hasil-hasil reformasi pada waktu itu. Oke, Mas Maskur, yang terakhir mungkin paling terakhir nih Mas Maskur, kesan-kesan mungkin ada yang perlu disampaikan pada Gen Z hari ini. Oke, mahasiswa dan pemuda tentunya. Rekan-rekan seperjuangan, demokrasi bukanlah tujuan akhir, ya hanyalah alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Jika alat itu rusak, kitalah yang harus memperbaikinya. Jangan tanya apa yang Bangkalan berikan kepada kita, tapi tanyakan apa yang telah kita berikan kepada Bangkalan. Baik, teman pemilih, itulah podcast hari ini, bahwa peran pemuda dan mahasiswa dalam demokrasi harus menjadi suatu peran kontrol kepemimpinan dan tetap menjaga intelektualitas dan jangan lupa baca buku. Terima kasih.